Halo teman-teman, gimana kabarnya? Apakah baik? Baik, Tungkaro gong. Tungkaro. Gimana untuk rayu. tahun Di rumah. Di rumah dong di rumah. Oh ya ya. Sekop. Tapi nggak punya uang. Ya Gerit dong gerit. di sini kita akan mendiskusikan apa itu kutipannya. Sekarang saya akan jelaskan pengertiannya dulu. Pengertian kutipan. Kutipan merupakan sebuah pinjaman atas kalimat atau pendapat seseorang dari seseorang pengarang atau seseorang yang sangat terkenal, baik di dalam buku, surat kabar, majalah, ataupun media elektronik. Pengertian kutipan merupakan pengulangan satu ekspresi sebagai bagian dari yang lain, terutama saat ekspresi yang dikutip tersebut terkenal atau juga secara tersurat dihubungkan dengan kutipan ke sumber aslinya, serta juga ditandai oleh tanda kutip. Itu pengertian kutipannya. Ada yang mau menambahkan atau bertanya atau gimana? Ini aku ada yang lebih simpel dong. Gimana? Ya nggak tahu ya benar apa enggaknya. Kan kita diskusiin di sini. Ini aku dapat kutipan adalah pengambil alihan suatu kalimat lebih karena untuk tujuan ilustrasi memperkokoh argumen. Segitu aja sih intinya dari kutipan. Oh, Menurut kalian gimana? Ya, saya setuju. Setuju apa, Man? setuju apa itu? Atas penjelasan yang dijelaskan oleh Goka. Bagaimana dengan penjelasan dari Arta? Ya, mungkin bisa diterima. Mungkin ya penjelasan dari Arta sama Goko mungkin hampir sama-sama mirip. Tapi caranya Arta lebih simpel kayaknya kayak gitu. Menurut saya seperti itu kayaknya. Terus menurut Leoni gimana? Leoni Anggita Dewi. Bisa diterima keduanya. Bisa diterima. Udah. Julia gimana Julia? Iya, udah bisa diterima. Udah bener bisa diterima. Udah ngerti kalian? Gimana? Bisa lanjut? Gimana? Lanjut. Ya, bisa dilanjut. Sudah bisa. Silakan. Sekarang mau jelaskan atau sesi tanya jawab? Mau yang ada ditanya-tanya atau dijelaskan dulu? Tanya aja langsung tuh. Siapa yang mau nanyain? Oke, mau nanya silahkan. Kalau ada mau yang jawab boleh. Kalau ada yang jelas jawabannya silahkan. Ya udah aku aja nanya duluan dulu. Oke. Ini kan kita diskusi sekarang di sini. Kita diskusiin sekarang habis pengertiannya itu kita ke tujuannya apa sih tujuan dari mengutip sebuah karya ilmiah kayak gitu. Apa sih tujuannya? Mungkin ada yang bisa membantu. Gimana? Tolong diulang Arta, sinyal saya kurang baik. Oh ya. Tujuan mengutip dari karya ilmiah. Tujuan Sebuah karya ilmiah. Mungkin yang cewek-ceweknya tahu mungkin. Aku masih
Pak. Kalau saya mau tanya, kalau mengulas sama mengutip itu sama artinya atau gimana? Kalau mengulas, Beda sih kayaknya. Beda. Beda ya. Waduh. gini untuk apa tadi pertanyaannya Arta? Tujuan mengutip Tujuan mengutip. sebuah karya ilmiah. Waduh, Ini ntar dulu. Saya nemu kayak gini. gimana deh, Bo? Saya nemu kayak gini. Kutipan selalu ada di dalam suatu karya ilmiah. Seperti dalam artikel, karya tulis, skripsi, maupun tesis. Sebab, kutipan bertujuan sebagai pengokohan argumentasi dalam sebuah karangan. Jadi penulis suatu karya ilmiah tidak perlu menghabiskan waktunya untuk menyelidiki hal yang telah dibuktikan kebenarannya oleh penulis lain. Mereka cukup mengutip karya dari penulis lain tersebut. Mungkin ada yang menambahkan? Ntar dulu, ntar. Baik, saya mendapatkan tujuan yang lain. Tujuan karya ilmiah dalam mengutip ya. Menurut saya mendapatkan seperti ini. Yang pertama, sebagai wahana untuk melatih ide tersurat atau hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang sistematis dan metodologis. Lagi. Ntar dulu. Lagi ada yang nemuin jawabannya. Ada. Nggak ada? Ada. Jawabnya sama. Ntar dulu. Ini aku ada sih nemu lagi ya. Nggak tahu dari apa enggak. Tujuan kutipan itu antara lain yang pertama itu landasan teori, yang kedua penguat pendapat penulis sesuai dengan pengertian kutipan tadi itu kan sebagai penguat argumen, yang ketiga menjelaskan suatu uraian yang sebagai bahan bukti untuk menunjang pendapat itu. Mungkin itu aja sih dari aku. Gimana menurut kalian? Kok saya itu bisa Bisa diterima diterima. itu? Nah, bisa ya. Berarti udah ngerti semua. Ya. Oke, Mungkin ada yang lanjut. untuk bertanya apa saja kutipan itu, apa saja ada yang di kutipan itu, atau tujuan, pengertian, macam, ciri-ciri apa itu? Pakai bahan diskusi ya.
mau nanya dong. Silahkan. Kan kutipan langsung tadi aku nemu ada kutipan langsung pendek sama panjang. Bisa nggak kasih aku contoh? Apa contohnya? Contoh Kutipan kutipan langsung sama langsung. pendek. Iya, Contoh kutipan langsung. Mohon maaf, Anggita, bisa diulang? kan tadi saya nemu ada kutipan langsung pendek sama kutipan langsung panjang. Apa aja contohnya? Aku mau coba jawab dong. Oke, Ya, silakan ya. Jadi, yang pertama tuh contoh kutipan langsung. Argumentasi merupakan suatu bentuk retorika yang berusaha untuk dapat mempengaruhi sikap serta juga pendapat orang lain agar mereka itu percaya dan akhirnya bertindak apa yang diinginkan oleh penulis atau pembaca. Habis itu, contoh kutipan tidak langsung seperti yang dikemukakan oleh Boris Karloff, kalau argumentasi itu pada dasarnya tulisan yang memiliki tujuan untuk mempengaruhi keyakinan para pembaca supaya yakin akan pendapat penulis, bahkan juga mau melakukan apa yang dikatakan oleh penulis. Baik, itu aja sih yang saya temukan. Mungkin yang lainnya ada yang mau mencoba menjawab. Saya menemukan kutipan langsung pendek. Contohnya, iya, coba. Coba lu. Ya, Dewa silakan. Yuk Dewo. baik. Contoh dari kutipan langsung pendek. Deklarasi menyatakan bahwa seseorang mengalami depresi mental ketika permintaan meningkat tetapi tidak dapat permintaan tersebut. Mungkin bisa diterima? Bisa. Bisa. Baik, saya ulang, biar jelas. Deklarasi menyatakan bahwa seseorang mengalami depresi mental ketika permintaan meningkat tetapi tidak dapat mengejar permintaan tersebut. Oke, Terima kasih. Bisa. Ada lagi? Saya ingin bertanya sedikit. Silahkan. Tadi kan Ya. kalian sudah memberikan contoh kutipan langsung panjang, kutipan langsung pendek. Nah, di sini saya kurang kurang mengetahui apa sih ciri-ciri kutipan langsung panjang, kutipan langsung pendek. ciri-ciri sama langsung panjang. Ya, Saya menemukan ciri-ciri kutipan langsung pendek. gimana? Baik, saya menemukan ciri-ciri kutipan langsung pendek. Di antaranya yaitu 1. Terkendali langsung dengan teks. Jarak antara baris sama dengan teks. Diapit dengan tanda-tanda koma. Kutipan tidak melebihi 4 baris.
Itu yang sama saya temukan, kutipan langsung pendek. Baik, terima kasih. Untuk langsung panjangnya gimana? Kutipan langsung panjangnya? Untuk Baik, ciri-ciri. saya akan menjawab kutipan langsung panjang. Yang pertama, dipisahkan dari teks dengan spasi atau jarak antar baris lebih dari teks. Yang kedua, diberi jarak rapat antar baris dalam kutipan. Yang ketiga, boleh diapit tanda kutip, boleh juga tidak, artinya bebas. Kalau kutipan langsung panjang tuh nggak harus isi tanda koma atau tanda-tanda yang lainnya, boleh tidak isi. Baik, terima kasih. Ntar dulu. Mungkin ada yang bisa menambahkan? Aku coba nambahin ya, yang kutipan langsung panjang itu syaratnya itu apa aja. Ya, pakai bahan diskusi aja. Yang pertama itu syaratnya ada APA style atau American Psychology Association. Artinya panjang kalimat yang dikutip melebihi 40 kata. Yang kedua, MLA style atau Modern Language Association. Artinya panjang kalimat yang dikutip melebihi 4 baris. Yang ketiga, jika penulis mengutip sumber bacaan sampai 4 baris atau lebih, maka teks yang diketik pada baris atau alinea selanjutnya. Mungkin itu aja sih tambahan dari aku. Aku dapat di website juga. Mungkin yang lain udah nambahin? Oh, yang itu yang panjang ya? Yang panjang. Apa style sama MLA style? Itu aja syarat. Baik, untuk saya segitu. Untuk bertanya, saya sedang mencari yang lain yang belum saya temukan. Yang lain, untuk mengisi waktu kosong bisa kalian bertanya. Ada tanya ini. Oke, aku mau nanya dong. Oke. Apa aja sih fungsi mengutip atau fungsi kutipan? Kenapa? Fungsi kutipan atau mengutip. Fungsi kutipan. Ya, aku jawab ya, fungsi dari kutipan tuh Ya. biar kalian tahu juga. Ini aku nemu di Google. Yang pertama tuh menunjukkan kualitas ilmiah yang lebih tinggi. Yang kedua, menunjukkan kecermatan yang lebih akurat. Yang ketiga, memudahkan penilaian penggunaan sumber dana. Yang keempat, memudahkan pembedaan data pustaka dan ketergantungan tambahan. Yang kelima, mencegah pengulangan penulisan data pustaka. Yang keenam, meningkatkan estetika penulisan. Dan yang terakhir, memudahkan peninjauan kembali penggunaan referensi dan memudahkan penyuntingan naskah yang terkait dengan data pustaka. Itu aja sih. Yang lain udah mau nambahin? Kalau saya tidak ada. Itu sudah mencakup semuanya sepertinya. Ya, itu sudah jelas. Sudah jelas kan? Iya, Betul. sudah diterima. Ya. Untuk Deva, ada Deva? Tidak, Gong. Mungkin jawaban saya sama kayak Arta tadi. Baik.
Saya terima. Ada yang ingin bertanya lagi? Biar kita Kayaknya tadi belum ada bahas ini ya. Kayaknya tadi belum ada bahas apa tuh kutipan langsung panjang dan pendek aja. Ya nggak sih? Kok panjang dan pendek, kutipan langsung dan tidak langsung belum ada dibahas nggak sih? Iya, belum. Belum kan? Mending kita bahas itu dulu. Oke. Apa itu kutipan langsung dan apa itu kutipan tidak langsung? Kita bahas itu aja dulu. Di sini oke, di sini siapa mau menjelaskan? Nah kalau Jom tahu silahkan. Saya akan Gue lagi menjelaskan nyari. sedikit pengertian kutipan langsung dan pengertian kutipan tidak langsung ya. Kutipan Ya. langsung merupakan suatu penggunaan kutipan yang dilakukan oleh penulis dengan cara menulis kembali pikiran, pendapat, ide, gagasan orang lain yang sama persis dengan aslinya. Atau juga dapat dikatakan bahwa penulis secara langsung menggunakan teknik kopas atau copy paste tanpa adanya pengubahan dari kalimat aslinya. Prinsip dasar pada kutipan langsung adalah mengutip sumber bacaan dengan secara langsung dilakukan sama persis seperti yang dituliskan yang terdapat dalam sumber. Artinya tidak menambah ataupun tidak mengurangi. Jika kata, kalimat atau paragraf tidak dicetak miring ataupun dicetak tebal, pengutip tidak boleh mencetak miring atau tebal pada saat mengutip. Sekarang kutipan tidak langsung merupakan penggunaan kutipan yang dilakukan oleh penulis dengan cara mengambil pikiran, ide, gagasan, atau pendapat orang lain, kemudian menyampaikan dalam sebuah karya tulis penulis itu dengan kalimatnya sendiri sesuai dengan pemahamannya pada kutipan tersebut. Dengan kata lain, penulis tersebut tidak menulisnya dengan nama persis dengan tulisan, paragraf, kalimat yang dikutipnya. Penulis itu merangkum secara merangkai kalimat yang didasarkan dari artikel atau sumber lainnya. Itu pengertian kutipan tidak langsung dan pengertian kutipan langsung. Oh. Oke, Jung. Ada yang bisa menambahkan? Aku Jung dapat biar tambah menambahnya. jelas. Oh iya boleh. Aku nemuin perbedaan itu dilihat dari tulisan kalimat, struktur tulisan, kemudahan dan kepanjangan. Gimana coba ulangi lagi, agak jelek sinyalnya. Aku nemuin perbedaan kutipan langsung dan tidak langsung. Ya, Perbedaan dari tulisan, kemudahan dan kepanjangan. Dari strukturnya. Iya, dari kalimat, dari tulisannya. Jung, ya. bisa nggak Jung kasih contoh dikit dari kutipan langsung dan tidak langsung biar aku nama ngerti gitu loh. Soalnya aku belum terlalu ngerti. Udah mulai paham lah dikit. Biar benar-benar ngerti, kasih dong contohnya. Yang lain boleh kasih contohnya. Boleh, silakan. Saya lagi mencari. Deva boleh, Dewa boleh, Julia boleh. Anggita boleh, Julia juga boleh. Mungkin Julia lagi menyimak dia. Enggak, tadi udah ya. Contoh Tadi itu contoh kutipan langsung pendek dan panjang, bukan kutipan langsung dan tidak langsung. Baik, ada yang mendapatkan?
Kalau tidak ada, saya berikan contoh satu untuk kutipan langsung. Contohnya, menurut Pati 5 kurung 2003 bagi 4 kurung koma, mahasiswa dianjurkan sejak awal untuk menentukan metode seperti penelitian apa yang akan digunakan pada penelitian skripsi, tesis, dan disertai. Mahasiswa perlu memasukkan pandangan yang luas dalam suatu penelitian, yaitu suatu pandangan yang mendukung asumsi ontologis, epistemologis, aksiologis, dan metodologis, kualitatif dan kuantitatif. Itu kutipan langsung. Artinya langsung itu maksudnya dari tadi itu dia itu seperti paragraf itulah, seperti paragraf biasa. Itu kutipan langsung. Mohon diulang, Gung. Gini ya. Menurut Pati 5 kurung 2003 bagi 4 itu tahunnya kalau nggak salah itu, mahasiswa Garis miring tuh Pak. garis miring kalau nggak salah tuh. Habis itu mahasiswa Ya, dianjurkan itu. sejak awal untuk menentukan metode seperti penelitian apa yang akan digunakan dalam penelitian skripsi, tesis, dan disertai. Mahasiswa perlu memasukkan pandangan yang luas dalam suatu penelitian, yaitu suatu pandangan yang mendukung asumsi ontologis, epistemologis, aksiologis, dan metodologis, kualitatif dan kuantitatif. Itu contoh kutipan langsungnya. Bentar lu, Gung. Saya tidak mengerti apa namanya yang di belakangnya logis-logis tuh kayak gimana itu artinya? Yang logis-logis ya gini. Itu kutipannya nggak? Kutipannya dari karya ilmiahnya. Itu loh. Kutipannya. Iya, kutipannya. Ya, Kata-kata dari karya ilmiah. mungkin isi tanda kutip mungkin di sana, tapi saya mendapatkan tidak isi di sini. Itu udah maksudnya itu kan yang dikutip itu kata-katanya yang dikutip itu dari karya ilmiahnya itu. Yang epistemologis itu bukan dia buat sendiri. Jadi satu saya menambahkan contoh kutipan tidak langsung. Tombol navigasi adalah sebuah tombol yang digunakan oleh para pembaca blog untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan dari sebuah blog. Dengan adanya tombol navigasi, pembaca dapat mencari topik yang ingin mereka baca tanpa perlu membuka satu persatu halaman sebuah blog. Ya. Udah, Jung? Oh, ya. Ini tambahan lagi. Ya, silahkan. Oh, nggak ada. Udah di sini? Udah. Itu Udah kan ya? contoh dari kutipan langsung yang tidak Makasih Jung atas jawabannya. Ya, makasih. Sekarang Yuk, lanjut mau bahas apa lagi? Mungkin dari yang lain belum ada yang ngerti, yang dari tadi hanya menyimak saja. saya ingin bertanya. Saya sudah. Apakah tadi udah menjelaskan ciri-ciri kutipan tidak langsung? Ciri-cirinya belum kayaknya. Ya, saya tadi sih sempat berpikir kutipan langsung ada ciri-ciri, pasti kutipan tidak langsung ada. Apakah ciri-ciri kutipan tidak langsung?
Boleh berikan saya jawaban ciri-ciri kutipan tidak langsung. Ya, saya yang jawab ya Dung ya. Oke. Baru nemu. Ini ciri-ciri kutipan tidak langsung. Yang pertama itu mengalami suatu perubahan yang jelas pada kalimat teks yang dikutip. Kayak tadi kan ada yang bilang kayaknya kutipan tidak langsung itu dia dari kata-kata dari karya ilmiahnya itu diubah dari yang mengutip gitu. Ini dah dia mengalami suatu perubahan yang jelas pada kalimat teks yang dikutip. Pada kalimat teks karya ilmiah yang dikutip, apapun itu karya ilmiahnya. Yang kedua, ide pikiran atau pendapat yang dikutip tidak mengalami perubahan. Ide pikiran itu kayak gagasan pokok, inti pembicaraannya itu yang nggak diubah. Berarti teksnya diubah, tetapi ide pikirannya itu tetap dia sama, cuma teksnya aja yang diubah. Yang ketiga itu dijabarkan sesuai pemahaman penulis terhadap teori atau kalimat yang ingin dikutip. Dan yang terakhir, tidak ada nomor kutipan tanpa tanda petik 2 di akhir kalimat. Itu aja sih Berarti yang aku dapat. berarti untuk kutipan judulnya sama. Boleh berarti judulnya sama tapi kalimatnya berbeda gitu. Ya kayak gini dong. Gimana ya aku jelasin ntar. Misalnya kan ada kalimatnya nih. Pokoknya inti pembicaraannya sama. Cuma dia menyampaikannya berbeda gitu. Dengan kata-katanya si yang mengutip itu, tetapi dengan ide pokok dan pembahasan yang sama gitu. Oke. Mengerti. Mungkin ada yang nambahin lagi? Udah ngerti semua? Udah. Sudah. Lanjut diskusi apa lagi? Boleh saya menjelaskan sedikit? Boleh Jung. Boleh. Banyak boleh Jung. Tentang pedoman kutipan. Pedomannya, yang pertama, kutipan harus ditempatkan di akhir kalimat dengan tanda baca. Sebagai contoh, aspek sistem pajak ini sangat penting. Kurung Larsen 1971 kurung. Atau Anda dapat menggabungkan nama belakang penulis dengan teks dengan cara lain. Contoh, Larsen kurung 1971 kurung menyatakan bahwa aspek pajak sangat penting. Yang kedua, kutipan dapat tertulis sebagai kurung Koper, 1999 kurung Koper, 1999 tanda bagi 23 kurung. Tergantung pada apakah Anda memasukkan nomor halaman yang dikutip. Yang ketiga, jika ada lebih dari satu penulis, gunakan tanda hubung dan dalam tanda kurung. Misalnya kurung dan stage, 1990 kurung, atau dan stage kurung 1990. Yang keempat, jika ada lebih dari 2 penulis, daftarkan semua penulis terlebih dahulu. Kemudian untuk deskripsinya selanjutnya, contohnya Michael Taggart et al. Yang kelima, jika publikasi tidak memiliki penulis, gunakan nama organisasi sebagai penulis.
Yang keenam, mengutip pernyataan yang dikutip oleh penulis lain. Anda harus mengatakan kurung Karini dikutip dikutip dalam Paton, 1990 kurung. Yang ketujuh, 2 atau lebih tanda kutip harus ditulis dalam urutan abjad dan dipisahkan dengan tanda titik koma. Contohnya, kurung Abrahamson, 1999 titik koma itu titik koma bawahnya koma itu. Daniel, 1990 kurung. Yang kedelapan, jika tanda kutip lebih panjang dari 40 kata, indentasi tanda kutip dengan satu spasi dan jangan gunakan tanda kutip. Baik, itulah pedoman dari kutipan menurut saya. Ya, makasih Jung, udah jelas. Mantap, Udah Jung. jelas banget. Ya, Ayo, lagi apa lagi mau dibahas? Mungkin penjelasan Gongma tadi terlalu panjang ya, saya tidak mengerti. gimana? Emang. Saya ulangi? Ya, boleh diulangi sekali lagi. Ya. Saya ulangin semuanya apa 2 atau 3? Ya, ulangi dikit-dikit aja biar ada aja yang ngertinya gitu maksudnya. Oke. Ya, intinya, Gung. Intinya aja, Gung. Intinya, Ya, nggak usah sama contohnya. ini mengutip pernyataan yang dikutip oleh penulis lain. Anda harus mengatakan kurung buka Karini dikutip dikutip dalam Paton, 1990 kurung tutup. Itu yang pertama. Yang kedua, dua atau lebih tanda kutip harus ditulis dalam urutan abjad dan dipisahkan dengan tanda titik koma. Contohnya, kurung buka Abrahamson, 1999 tanda titik titik koma Daniels, 1990 kurung tutup. Ini yang ketiga, jika tanda kutip lebih panjang dari 40 kata, indentasi tanda kutip dengan satu spasi dan jangan digunakan tanda kutip. Baik, itu saja contoh. Semoga kalian mengerti atau paham. Udah, Oh iya ya. Sudah. Gimana? Sudah, Gung. aku udah. Udah ada bayangan sedikit? Sudah. Udah. Ada lagi bertanya? Izin minum air dulu Jung. Ah? Baik. Dari diskusi kita hari ini sudah berakhir. Kalau ada yang kurang, ada yang belum paham, boleh kalian membuka-buka HP kalian atau laptop kalian untuk mendapatkan informasi kutipan apa aja sih. Kutipan itu banyak pokoknya saya dapat cari. Sekarang kita akhiri dengan Parama Santi. Om Santi Santi. Oh, santi. Ya.